Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan menganalisa pengeluaran atau biaya-biaya yang sudah terjadi di bulan Juni ini. Nah, apa sih manfaatnya dari laporan analisis pengeluaran ini? Yaitu kita dapat dengan mudah dan cepat mengidentifikasi biaya-biaya yang sudah terjadi dari biaya yang terbesar ya hingga yang terkecil. Sehingga apa? Kita dapat mengambil keputusan dalam menentukan langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan efisiensi biaya atau menekan biaya tadi dan memaksimalkan profit atau keuntungan. Dari contoh ini, dari contoh simpel ini aja kita langsung terfokus pada biaya yang besar pastinya ya, yang terjadi di bulan Juni ini. Dari nomor satu ini biaya gaji yang terbesar. Kenapa bisa sebesar ini? Kemungkinan biaya gaji ini di bulan sebelumnya nggak sebesar ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ini detailnya bisa kita lihat dari lembar kerja, biaya personal, dan lainnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat dengan klik di sini, mudahnya Ctrl F ya, gaji. Nah, di sini kita bayar gaji nih, bayar tanggal 15, kita membayar gaji karyawan bulan Juni ya, sebesar 5 juta rupiah, dibayar pakai uang cash. Lalu selanjutnya ada lagi nih, biaya gaji dibayarkan atas THR ya kan, tanggal 15 juga, dibayar pakai uang kas 5 juta rupiah. Apakah ini wajar? Nah, jika wajar, maka kita abaikan ini dan lanjut ke biaya yang bengkak atau yang besar berikutnya. Jadi selanjutnya yang kedua ada biaya sewa bangunan nih, biaya yang kedua yang tertinggi. Kenapa bisa sebesar ini? Nah, kita kembali lagi tadi biaya operasional dan lainnya. Kita cari tadi ke sini ya, blok ini, lalu Ctrl F cari sewa ya, sewa. Nah, dapat kita lihat di sini tanggal 26 kita membayar sewa bangunan untuk periode 6 bulan ke depan, yaitu periode Juli hingga Desember 2020. Nah, pakai rekening BCA pembayarannya sebesar 6 juta rupiah. Apakah ini wajar? Jika wajar, ya lanjut. Cari biaya yang besar berikutnya, yaitu biaya air, listrik, telepon, dan internet. Kenapa kita membayar sebesar ini? Apakah kita sudah melakukan efisiensi listrik, ya penggunaan listrik, seperti mematikan lampu ketika nggak dipakai, mematikan kipas angin ketika dipakai, mematikan AC ketika nggak dipakai, atau lain-lain sebagainya. Lalu kita lihat lagi biaya tertinggi berikutnya. Biaya tertinggi berikutnya yang keempat adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan. Apa ini? Kita cek di sini, perbaikan. Ah, di sini tanggal 10 ternyata kita ada memperbaiki mesin kopi, ya. Perbaikan mesin kopi, dibayar pakai kas sejumlah 1 juta. Nah, di sini kan kita bisa cari detailnya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa biaya itu bisa dikeluarkan sebesar ini? Nah, untuk mengetahui itu kan kita dapat melihat detailnya tadi ya, di lembar kerja ini ya. Nah, dari sini kita dapat melihat langsung kelemahannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Bisa dengan cara kita cek ke karyawan kita. Kita tanyakan ke mereka, ini contoh saja ya. Dan kita cari kenapa kerusakan ini karena apa? Karena kelalaian mereka, atau karena mungkin dia nggak mengikuti SOP dalam menggunakan mesin kopi ini, atau apakah karena kesalahan yang disengaja atau nggak disengaja oleh karyawan kita, atau human error ya, atau apakah karena ada kecurangan atau sabotase yang dilakukan oleh dalam tanda kutip oleh karyawan kita, atau mungkin karena mesin kopi tersebut sudah lama dan perlu diganti dengan yang baru. Bisa terjadi kan alasan-alasan seperti itu, atau memang karena perawatan rutin ya, bulanan atau tahunan dan sebagainya. Nah, semua alasan-alasan itu yang menyebabkan kebocoran atau membengkaknya biaya yang kita tanggung. Dengan mengetahui itu semua, dengan menggunakan analisa sederhana ini, kita dapat mengambil keputusan yang tepat gitu dalam langkah perbaikan apa yang harus dilakukan ke depannya. Sederhana ini, sesimpel ini. Untuk apa? Ya untuk tujuan utama kita, yaitu efisiensi biaya dan memaksimalkan profit dari laporan yang sederhana ini saja. Ya, selanjutnya lihat lagi biaya-biaya berikutnya. Dilihat nih biaya yang besar berikutnya adalah biaya iklan dan promosi. Kenapa bisa sebesar ini? Kita cek lagi di sini, cari iklan. Iklan. Oh, ternyata di tanggal 20 kita ada membayar biaya iklan Facebook Ads. Dibayar pakai rekening Mandiri sebesar 950.000. Nah, di sini kita dapat melihat nih, dari biaya iklan Facebook Ads ini, apakah manfaat yang kita dapatkan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan? Atau sebaliknya, biayanya lebih besar pada manfaatnya, pengaruhnya kepada bisnis kita, seperti itu. Dengan seperti ini, dengan metode sederhana ini, selain menekan kos atau biaya, kita juga dapat meminimalisir resiko terhadap kecurangan-kecurangan yang akan terjadi
yang mungkin dalam tanda kutip lagi dilakukan oleh karyawan kita. Karena apa? Karena dengan kita mengecek laporan ini dan menginvestigasinya, mereka akan merasa diawasi. Ya, jadi dari laporan analisis sederhana ini harapannya adalah kita dapat menekan biaya atau efisiensi cost untuk memaksimalkan profit atau keuntungan pada perusahaan kita.